Hari itu rumah kami tampak berbeda dari biasanya. Sejak pagi, para pekerja sudah hilir mudik menata kursi, mengganti taplak meja dengan kain berwarna emas, dan menggantung hiasan bunga di setiap sudut ruangan. Aroma masakan dari dapur memenuhi seluruh rumah. Harum rempah dan santan bercampur, seolah ingin menunjukkan bahwa acara ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan ajang untuk memamerkan kemewahan dan status. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku ingin ikut bangga, tapi di sisi lain, ada jarak yang tak kasat mata. Jarak antara aku dan keluarga ini. Sejak menikah dengan suamiku, aku selalu berusaha menyesuaikan diri. Aku belajar cara berbicara yang lebih halus, cara berjalan yang dianggap pantas, bahkan cara berpakaian yang sesuai dengan standar keluarga mereka. Hijab yang kupakai hari itu pun kupilih dengan hati-hati. Warna lembut, disetrika rapi, dipasang dengan penuh kehati-hatian agar terlihat sopan dan elegan. Aku ingin terlihat layak, setidaknya di mata mereka. Namun, sekeras apapun aku mencoba, selalu ada tatapan yang membuatku merasa kecil. Tatapan yang seolah berkata bahwa aku tetap orang luar. Mertuaku khususnya tak pernah benar-benar menyembunyikan ketidaksukaannya. Dari cara dia menatapku, dari nada suaranya ketika memanggil namaku, hingga komentar-komentar kecil yang terdengar seperti candaan, tapi terasa seperti sindiran tajam. Semua itu sudah terlalu sering terjadi, hingga aku belajar untuk diam. Aku memilih menelan semuanya, berharap suatu hari dia akan berubah. Tamu mulai berdatangan menjelang siang. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di depan rumah. Para wanita dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilau masuk satu persatu, disambut dengan senyum ramah oleh mertuaku. Suasana semakin ramai, penuh dengan suara tawa, obrolan ringan, dan sesekali pujian terhadap dekorasi rumah. Aku ikut sibuk di antara mereka, membawa gelas, menyusun piring, memastikan semua tamu mendapatkan pelayanan terbaik. Meski aku berada di tengah keramaian itu, rasanya aku seperti berdiri sendirian. Tak ada yang benar-benar mengajakku bicara dengan tulus. Beberapa hanya melempar senyum sekilas, lalu kembali berobrol dengan kelompok mereka. Aku sadar, di mata mereka, aku hanyalah pelengkap. Menantu yang entah dari mana asalnya, yang belum tentu layak berdiri di rumah sebesar ini. Sesekali aku melirik ke arah suamiku. Dia terlihat berbincang dengan beberapa tamu pria, tertawa ringan, seolah tak ada beban. Aku ingin menghampirinya. Ingin berdiri di sisinya agar merasa sedikit lebih kuat. Tapi langkahku selalu terhenti. Entah kenapa, aku merasa tempatku bukan di sana. Aku kembali ke dapur, mengambil nampan berisi minuman, mencoba mengalihkan rasa sesak di dada dengan kesibukan. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah kembali ke ruang tamu. Tidak apa-apa, bisikku dalam hati. Aku hanya perlu bertahan hari ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa aku hanya perlu tersenyum, diam, dan menjalani peranku seperti biasa. Tanpa kusadari, hari itu akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Aku berjalan perlahan menuju meja utama, membawa nampan berisi beberapa cangkir teh hangat yang baru saja diseduh. Tanganku berusaha tetap stabil meski sedikit gemetar. Aku tahu meja itu adalah pusat perhatian, tempat para tamu penting duduk, tempat mertuaku biasanya menunjukkan kebanggaannya kepada orang lain. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai yang kupijak menahan kakiku untuk maju. Ketika aku semakin mendekat, suara percakapan di sekitar meja itu terdengar semakin jelas. Mereka membicarakan banyak hal, bisnis, perhiasan, bahkan liburan ke luar negeri. Topik-topik yang terasa jauh dari duniaku. Aku hanya menunduk sedikit, berusaha tidak terlalu mencolok, fokus pada tugas yang harus kuselesaikan. Meletakkan cangkir satu persatu dengan rapi, lalu pergi tanpa menarik perhatian.
Itu rencanaku. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Saat aku baru saja meletakkan cangkir kedua, suara mertuaku terdengar tiba-tiba, lebih keras dari sebelumnya. Sebentar, katanya membuat tanganku terhenti di udara. Nada suaranya terdengar berbeda. Bukan ramah seperti saat menyambut tamu, melainkan penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Aku perlahan mengangkat wajahku. Semua mata di meja itu mulai beralih kepadaku. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ada firasat buruk yang tiba-tiba muncul membuat napasku terasa lebih pendek. Aku mencoba tersenyum kecil. Berharap ini hanya interaksi biasa, tapi cara mertuaku menatapku membuat senyum itu terasa dipaksakan. "Ini loh menantu saya," ucapnya sambil menggerakkan tangannya ke arahku, seolah aku adalah barang yang sedang dipamerkan. Beberapa tamu langsung memperhatikanku dengan lebih seksama. Ada yang tersenyum tipis, ada yang saling bertukar pandang, dan ada pula yang menatapku dari ujung kepala hingga kaki tanpa berusaha menyembunyikan penilaian mereka. Aku berdiri kaku. Nampan di tanganku terasa semakin berat. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Apakah aku harus berbicara atau tetap diam? Situasi itu terasa seperti jebakan yang tak terlihat. Apapun yang kulakukan seolah akan salah. Mertuaku melanjutkan, kali ini dengan nada yang terdengar seperti bercanda, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk meremang. "Dulu dia ini, ya sederhana sekali," katanya sambil tertawa kecil. Beberapa tamu ikut tersenyum, seolah mereka sudah memahami arah pembicaraan itu. Aku menelan ludah. Kata sederhana yang dia ucapkan terasa seperti pisau halus yang menggores pelan, tapi dalam. Aku tahu itu bukan pujian. Itu cara halus untuk merendahkan. Cara yang sering dia gunakan agar terlihat tidak terlalu kasar, tapi cukup untuk membuatku merasa kecil. Suasana di sekitarku berubah. Percakapan lain mulai mereda, digantikan oleh perhatian yang terpusat kepadaku. Aku bisa merasakan tatapan mereka semakin tajam, seolah menunggu sesuatu terjadi. Dan dalam hatiku, aku tahu, ini belum selesai. Tanganku semakin erat menggenggam nampan. Aku ingin segera pergi dari sana, tapi kakiku seperti terpaku. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuatku yakin bahwa momen ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak akan lagi bisa kuabaikan atau kuhadapi dengan diam. Belum sempat aku benar-benar memahami arah pembicaraan itu, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi, benar-benar terjadi. Dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan, tangan mertuaku tiba-tiba menjulur ke arahku. Jemarinya mencengkeram ujung hijabku, lalu menariknya dengan cukup kuat hingga kain itu bergeser dari tempatnya. Seketika, waktu seolah berhenti. Aku refleks mengangkat tangan, berusaha menahan agar hijabku tidak semakin tersingkap. Tapi tarikan itu sudah cukup untuk membuat bagian rambutku terlihat. Dadaku langsung sesak. Nafasku tercekat, seperti ada sesuatu yang menghimpit dari dalam. Aku menatap mertuaku dengan mata membesar, tak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Beberapa tamu yang duduk dekat kami terlihat terkejut. Ada yang spontan menutup mulutnya, ada yang saling pandang dengan ekspresi kaget. Tapi reaksi itu hanya berlangsung sepersekian detik, sebelum berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Tawa. Awalnya pelan, seperti bisikan yang tertahan, tapi kemudian semakin jelas, semakin nyata, hingga memenuhi ruangan. Beberapa orang bahkan menoleh ke arahku sambil tersenyum lebar, seolah apa yang terjadi barusan hanyalah hiburan ringan di tengah acara. "Ya ampun," terdengar seseorang berbisik sambil tertawa kecil. "Berani juga ya," sahut yang lain. Tanganku masih memegangi hijabku, mencoba menutup kembali bagian yang terbuka. Jari-jariku gemetar hebat. Aku bisa merasakan panas menjalar ke seluruh wajahku. Bukan hanya karena malu,
tapi karena rasa dipermalukan yang begitu dalam, begitu tajam, hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku ingin menghilang saat itu juga. Ingin lari keluar dari ruangan ini, menjauh dari semua tatapan, semua suara, semua tawa yang terasa seperti mengejek keberadaanku. Tapi kakiku tetap terpaku, seolah tubuhku menolak bergerak, terjebak dalam momen yang terasa terlalu berat untuk dihadapi. Mertuaku melepaskan hijabku dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia tersenyum, senyum yang begitu ringan, begitu tidak bersalah, seakan apa yang dia lakukan hanyalah candaan kecil yang seharusnya dianggap lucu oleh semua orang. Dan mungkin di mata mereka memang itulah yang terjadi. Tapi tidak bagiku. Bagi aku, itu adalah penghinaan. Penghinaan yang dilakukan di depan banyak orang. Penghinaan yang tidak hanya melukai harga diriku, tapi juga keyakinanku. Sesuatu yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun yang benar-benar membelaku. Begini ini kalau orang desa dipaksa masuk ke lingkungan seperti ini. Suara mertuaku kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih tajam, dan tanpa sedikit pun usaha untuk menyembunyikan maksudnya. Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah sudah lama ingin dia ucapkan. Seolah momen ini adalah kesempatan yang selama ini dia tunggu. Ruangan yang tadi dipenuhi tawa kini seperti mendapatkan bahan bakar baru. Beberapa tamu langsung tertawa lebih keras, bahkan ada yang mengangguk setuju. Seolah perkataan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang pantas untuk dikatakan. Aku berdiri di sana, membeku. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Orang desa. Dua kata sederhana, tapi terasa begitu berat. Bukan karena aku menyangkal asal-usulku. Tidak, aku bangga dengan tempat aku berasal. Aku bangga dengan cara aku dibesarkan, dengan kesederhanaan, dengan nilai-nilai yang mengajarkanku untuk menghormati orang lain. Tapi cara dia mengatakannya, itulah yang menghancurkan. Itu bukan sekedar penjelasan, itu adalah label. Label yang dilemparkan untuk merendahkan, untuk membuatku terlihat tidak pantas berada di sini. Untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa aku berbeda. Dan perbedaan itu, di matanya, adalah sesuatu yang memalukan. Tawa kembali menggema, lebih keras, lebih panjang. Aku bisa melihat beberapa tamu menatapku dengan ekspresi yang berubah. Dari sekedar penasaran menjadi penuh penilaian. Mata mereka seperti menelanjangiku, bukan secara fisik, tapi secara harga diri. Menilai caraku berdiri, caraku berpakaian, bahkan caraku memperbaiki hijabku yang tadi sempat ditarik. Tanganku masih gemetar saat merapikan kain itu. Aku berusaha memastikan semuanya kembali pada tempatnya, meski hatiku terasa berantakan. Setiap lipatan yang kubenarkan terasa seperti usaha untuk menyusun kembali harga diri yang baru saja dihancurkan di depan banyak orang. Aku menunduk, berharap bisa menyembunyikan ekspresi wajahku. Tapi air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku membuat semuanya terasa semakin sulit. Aku menggigit bibir, menahan agar tidak ada satu tetes pun yang jatuh. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan lebih. Tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang-orang yang jelas tidak menghargai keberadaanku. Di tengah semua itu, aku kembali mencari satu wajah yang seharusnya paling berarti bagiku. Suamiku. Dia masih berdiri di sana, tidak jauh. Dia melihat semuanya. Aku yakin dia mendengar semuanya. Tapi yang dia lakukan hanya diam. Tatapannya ragu, tubuhnya kaku, seolah dia ingin melakukan sesuatu, tapi tidak tahu harus bagaimana. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Rasa malu itu perlahan bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat, lebih panas, lebih sulit untuk ditahan. Bukan lagi sekedar kesedihan, tapi keberanian yang selama ini kupendam terlalu dalam. Aku menunduk dalam diam, berusaha mengatur nafas yang terasa tidak beraturan. Tanganku masih sibuk merapikan hijab yang tadi sempat tersingkap, memastikan tidak ada lagi bagian yang terbuka. Jemariku bergerak pelan, tapi gemetarnya tidak bisa disembunyikan. Setiap sentuhan pada kain itu seperti mengingatkanku kembali pada kejadian barusan. Tarikan kasar, tawa yang menggema,
dan tatapan merendahkan yang masih terasa menempel di kulitku. Aku mencoba menguatkan diri. Ini akan berlalu, kataku dalam hati, meski suara itu terdengar rapuh. Aku ingin percaya bahwa ini hanya momen buruk yang akan segera dilupakan. Tapi suasana di ruangan itu berkata sebaliknya. Bisik-bisik masih terdengar, tawa kecil masih sesekali muncul, seolah aku masih menjadi bahan hiburan yang belum selesai dibahas. Dengan perlahan, aku mengangkat wajahku sedikit. Pandanganku langsung mencari satu sosok yang paling kuharapkan, suamiku. Dan di sanalah dia, berdiri tidak jauh dari kerumunan, masih di tempat yang sama seperti tadi. Mataku bertemu dengan matanya. Ada sesuatu di sana, keraguan, ketidaknyamanan, mungkin juga rasa bersalah, tapi tidak ada langkah maju, tidak ada usaha untuk mendekat. Tidak ada kata yang terucap untuk membelaku. Dia hanya berdiri. Diam. Hati kecilku runtuh saat itu juga. Aku tidak berharap dia melawan ibunya. Aku tidak berharap dia membuat keributan. Tapi setidaknya satu langkah, satu kata, satu isyarat bahwa dia ada di pihakku. Bahwa aku tidak sendirian. Namun yang kudapatkan hanyalah keheningan. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan sesuatu yang terasa menyesakan di dada. Rasa sakit itu kini bukan hanya datang dari penghinaan yang kuterima, tapi juga dari kenyataan bahwa orang yang seharusnya berdiri di sampingku memilih untuk tetap di tempatnya. Perlahan aku menurunkan kembali pandanganku. Tidak ingin terlalu lama melihat sesuatu yang justru membuatku semakin lemah. Aku menggenggam nampan lebih erat, mencoba mencari alasan untuk pergi dari sana. Tapi kakiku tetap tidak bergerak. Di tengah keramaian itu, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan semuanya. Tentang pernikahanku, tentang tempatku di rumah ini, tentang seberapa lama lagi aku harus terus menahan semua ini sendirian. Tawa itu belum benar-benar berhenti. Meski tidak sekeras sebelumnya, suara-suara kecil itu masih terdengar di berbagai sudut ruangan. Seperti gema yang tertinggal, mengingatkanku bahwa apa yang baru saja terjadi bukan hal sepele. Setiap bisikan, setiap senyum miring yang kutangkap dari sudut mata, terasa seperti tusukan kecil yang terus berulang. Aku berdiri di tempatku, mencoba tetap tenang. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang selama ini selalu kutekan, selalu kupendam, setiap kali aku diperlakukan tidak adil. Selama ini aku memilih diam. Setiap sindiran, setiap tatapan merendahkan, setiap perlakuan yang membuatku merasa tidak pantas, semuanya kutelan. Aku meyakinkan diri bahwa kesabaran adalah jalan terbaik, bahwa suatu hari nanti, jika aku cukup sabar, cukup baik, cukup berusaha, semuanya akan berubah. Tapi hari ini terasa berbeda. Apa yang baru saja terjadi bukan lagi sekedar sindiran halus atau komentar yang bisa diabaikan. Ini adalah penghinaan terang-terangan. Dilakukan di depan banyak orang, tanpa batas. Dan yang paling menyakitkan, semua orang membiarkannya terjadi. Atu menutup mata sejenak, menarik nafas panjang. Udara yang masuk terasa berat, seolah membawa semua emosi yang selama ini kupendam. Rasa malu, rasa sakit, rasa kecewa. Semuanya bercampur menjadi satu, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak lagi bisa kutahan. Perlahan aku membuka mataku kembali. Kali ini pandanganku tidak lagi mencari tempat untuk bersembunyi, tidak lagi menghindari tatapan orang lain. Justru sebaliknya, aku mulai melihat mereka satu persatu. Wajah-wajah yang tadi tertawa, wajah-wajah yang memilih diam, wajah-wajah yang menikmati apa yang terjadi padaku. Dan entah bagaimana, rasa takut itu mulai memudar, digantikan dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih kuat. Dadaku masih berdegup kencang tapi bukan lagi karena ingin lari,
Justru karena ada dorongan untuk berdiri, untuk mengatakan sesuatu, untuk menghentikan semua ini. Tanganku yang tadi gemetar, kini perlahan menjadi lebih stabil. Nafasku mulai teratur, dan untuk pertama kalinya sejak aku menginjakan kaki di rumah ini sebagai menantu, aku tidak ingin diam lagi. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi berani, tapi karena aku sadar, jika aku terus diam, mereka tidak akan pernah berhenti. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari luka yang terlalu lama ku pendam. Mungkin dari rasa malu yang sudah melewati batas. Atau mungkin dari kesadaran bahwa jika aku tetap diam hari ini, maka aku akan terus diperlakukan seperti ini selamanya. Perlahan aku mengangkat wajahku. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku tidak lagi menunduk. Mataku mulai menyapu ruangan, melihat satu persatu orang yang ada di sana. Beberapa langsung mengalihkan pandangan saat mata kami bertemu, seolah tiba-tiba merasa tidak nyaman. Tapi ada juga yang tetap menatapku, penasaran, menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku melangkah maju. Satu langkah kecil tapi terasa sangat berat. Suara langkah kakiku di lantai terdengar begitu jelas di tengah ruangan yang mulai sunyi. Entah sejak kapan tawa itu berhenti. Mungkin mereka mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Langkah kedua. Aku kini berdiri lebih dekat ke meja utama. Nampan di tanganku perlahan kuturunkan ke meja terdekat. Aku tidak lagi membutuhkannya sebagai alasan untuk berdiri di sana. Tanganku kini bebas, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap. Jantungku masih berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena takut. Aku menatap mertuaku. Dia masih duduk di kursinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada sedikit keterjegutan di wajahnya. Mungkin karena dia tidak menyangka aku akan tetap berdiri di sini. Tidak menangis, tidak lari, tidak menghilang seperti yang mungkin dia harapkan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Semua suara di sekitarku terasa menghilang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa. Hanya ada aku dan momen ini. Dan aku tahu, ini adalah titik yang tidak bisa kembali lagi. Sudah selesai, Bu? Suaraku akhirnya keluar. Tenang, jelas, tanpa getaran yang tadi sempat menguasai diriku. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ruangan yang sebelumnya hanya setengah hening, kini benar-benar membeku. Semua orang terdiam. Bahkan suara sendok yang tadi sempat terdengar pun kini lenyap. Seolah seluruh ruangan menahan nafas pada saat yang bersamaan. Mertuaku terlihat terkejut. Matanya sedikit membesar, bibirnya terbuka seakan ingin langsung membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berbicara. Atau mungkin dia tidak menyangka aku akan berbicara dengan cara seperti ini. Tanpa emosi yang meledak, tanpa air mata, tanpa suara yang meninggi. Aku menatapnya lurus. Tidak ada lagi usaha untuk menghindar. Tidak ada lagi rasa ingin menyenangkan. Tatapanku tegas, sesuatu yang bahkan aku sendiri jarang melihatnya dalam diriku sebelumnya. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Aku bisa merasakan perubahan suasana yang begitu drastis. Jika tadi mereka melihatku sebagai bahan hiburan, sekarang mereka mulai melihatku sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak mereka duga. Kalau sudah selesai mempermalukan saya, sekarang giliran saya bicara. Ada yang menarik nafas pelan di sudut ruangan. Ada yang menggeser posisi duduknya, merasa tidak nyaman. Bahkan ada yang mulai menunduk, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. Mertuaku mencoba tersenyum tipis, senyum yang dulu selalu membuatku ciut. Tapi kali ini, tidak lagi. "Ah, kamu ini bercanda saja kok dibawa serius?" katanya ringan, mencoba mengembalikan suasana. Namun tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menanggapi. Semua orang tahu, ini bukan lagi candaan. Dan untuk pertama kalinya, kendali atas ruangan itu bukan lagi ada di tangan mertuaku, tapi di tanganku. Aku menarik nafas dalam, merasakan seluruh perhatian tertuju padaku. Tidak ada lagi yang berani berbicara,
Tidak ada lagi yang tertawa. Semua menunggu. Apa yang akan keluar dari mulutku selanjutnya? Aku memang bukan dari keluarga kaya, kataku pelan, tapi setiap kata terdengar jelas hingga ke sudut ruangan. Saya tidak dibesarkan dengan kemewahan seperti ini. Aku berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi ingin memastikan setiap orang benar-benar mendengarkan. Tapi saya dibesarkan dengan sesuatu yang mungkin jauh lebih penting. Lanjutku, menatap langsung ke arah mertuaku. Diajarkan untuk menjaga kehormatan orang lain, untuk tidak mempermalukan siapapun, apalagi di depan umum. Suasana semakin tegang. Beberapa tamu mulai menunduk. Ada yang menghindari tatapanku. Bahkan yang tadi tertawa paling keras kini terlihat gelisah di kursinya. Mereka mulai sadar, mereka bukan sekadar penonton. Mereka bagian dari momen yang tidak pantas ini. Aku melangkah sedikit lebih dekat. Dan hari ini, suaraku tetap tenang, tapi kini terasa lebih dalam, lebih tajam. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak keras, tapi cukup kuat untuk mengguncang seluruh ruangan. Wajah mertuaku berubah. Senyumnya menghilang. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia terlihat kehilangan kendali. Bibirnya bergetar sedikit. Matanya tidak lagi setenang sebelumnya. Aku tidak berhenti. Hijab ini bukan sekadar kain, kataku sambil menyentuh bagian yang tadi ditarik. Ini adalah kehormatan saya, keyakinan saya, dan ketika ibu menariknya di depan semua orang, aku menatapnya dalam-dalam. Itu bukan hanya mempermalukan saya, tapi juga menunjukkan siapa kita sebenarnya di mata orang lain. Keheningan itu kini terasa berat. Tidak ada satupun yang bergerak, bahkan udara seolah ikut diam. Dan di momen itu, aku tahu, kata-kataku telah sampai. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sunyi karena terkejut, tapi sunyi karena semua orang sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku perlahan mengalihkan pandanganku ke seluruh ruangan. Wajah-wajah yang tadi penuh tawa kini berubah. Ada yang tampak malu. Ada yang terlihat menyesal. Bahkan ada yang tidak berani lagi mengangkat kepala. Tak ada satupun yang tersenyum. Mertuaku masih diam di tempatnya. Wajahnya pucat, matanya tidak lagi berani menatapku secara langsung. Tangan yang tadi begitu percaya diri, kini terdiam di pangkuannya. Untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki kata-kata. Dan itu lebih kuat dari apapun. Aku kemudian menoleh ke arah suamiku. Kali ini dia tidak menghindar. Tatapan kami bertemu. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang berbeda. Penyesalan. Rasa bersalah. Mungkin juga kesadaran bahwa dia telah membiarkanku menghadapi semua ini sendirian. Aku tidak mengatakan apa-apa padanya. Tidak perlu. Karena hari ini bukan tentang dia. Hari ini tentang aku. Aku mengambil kembali nampan yang tadi kutaruh, lalu melangkah pelan menjauh dari meja itu. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak ada yang berani berbicara. Semua hanya memperhatikanku berjalan, dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sebagai menantu yang dipandang rendah, tapi sebagai seseorang yang baru saja berdiri untuk dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani memperlakukanku seperti sebelumnya.